Shalom Bapak Ibu semua. Dalam video sebelumnya, kita sudah belajar sesuai dengan kepercayaan saudara-saudara kita yang dari Islam, malaikat bisa tersiksa oleh bau bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung. Dan malaikat juga tidak bisa masuk ke rumah kalau di rumah itu ada seekor anjing. Malaikat juga tidak akan masuk ke rumah kalau di rumah itu ada patung dan lonceng. Nah, kita lanjutkan kembali video ini Bapak Ibu. Pembahasan tentang malaikat berdasarkan kepercayaan saudara-saudara kita yang dari Islam. Yaitu, malaikat bisa dicungkil matanya, dan malaikat bisa mati, bukan hanya pingsan. Mau tahu ulasan lebih lanjut? Tunggu video ini. Literatur yang menunjukkan bahwa malaikat pernah ditampar dan cungkil matanya oleh seorang manusia ada di dalam Sahih Muslim 4375, di mana Musa menampar dan mencungkil mata malaikat maut itu. Begini bunyinya, lalu Musa menampar mata malaikat maut dan mencungkilnya. Lalu malaikat maut pulang menemui Allah dan malaikat maut melapor. Dia katakan, sungguh Musa telah mencungkil mataku. Dan itu dikonfirmasi juga di dalam Musnad Ahmad 8262. Musa menampar muka malaikat maut dan mencongkel matanya. Dan malaikat maut kembali menghadap Allah dan dia berkata, Musa telah mencongkel mataku. Nah, malaikat maut itu adalah malaikat yang menguasai alam maut. Nah, seperti apa alam maut? Disebutkan ketika Allah menciptakan alam maut dan menyerahkan kepada malaikat Israel, maka berkatalah malaikat Israel, wahai Tuanku, apakah alam maut itu? Maka Allah menyingkapkan rahasia alam maut itu dan memerintah seluruh malaikat menyaksikannya. Setelah seluruh malaikat menyaksikan al-maut itu, maka tersungkurlah semuanya dalam keadaan pingsan selama 1000 tahun. Jadi, dengan menyaksikan alam maut, malaikat semuanya pingsan selama 1000 tahun. Berarti suatu hal yang sangat mencengangkan Bapak Ibu. Bisanya alam maut itu membuat malaikat pingsan selama 1000 tahun. Nah, bayangkan, malaikat yang menguasai alam maut yang membuat malaikat itu tersungkur dan pingsan selama 1000 tahun ini ditampar dan dicungkil matanya oleh Musa. Luar biasa. Ya. Nah, seperti apa penampilan daripada malaikat maut? Nah, dijelaskan dalam literatur ini, dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu zafaron. Zafaron itu adalah saffron Bapak Ibu. Itu adalah tanaman yang dibuat sebagai bahan tinta pada zaman dulu. Jadi saya lanjut. Nah, jadi dari kepala hingga telapak kedua kaki berbulu zafaron. Dan setiap satu bulu ada 1 juta muka. Di dalam 1 juta muka punya 1 juta mata. Punya 1 juta mulut dan 1 juta tangan. Dan dia memiliki 4.000 sayap, 70.000 kaki, dan 1 kakinya di langit ke-7, 1 lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Setiap mulut ada 1 juta lidah. Setiap lidah boleh berbicara 1 juta bahasa. Jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia ini disiramkan ke atas kepalanya, maka tidak setitik air pun akan jatuh melimpah. Berarti sangat besar sekali Bapak Ibu. Nah, malaikat yang macam gini, yang ditampar dan dicungkil matanya oleh seorang manusia yang bernama Musa. Sangat luar biasa sekali. Dan inilah kepercayaan saudara-saudara kita yang dari Islam. Mungkin bagi kita yang Kristen akan berkata, aneh, ya inilah yang dipercaya oleh saudara-saudara kita yang dari Islam Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan. Jadi kita sudah tahu bahwa Musa menampar dan mencungkil mata malaikat maut yang hanya 1 bulu itu 1 juta muka. Belum banyak bulu yang lain.
Dan satu bulu punya 1 juta muka, 1 juta mata, 1 juta mulut, 1 juta lidah yang bisa berbicara, 1 juta bahasa. Punya 4.000 sayap dan 70.000 kaki. 1 kaki di langit ke-7 dan 1 kaki di jembatan pemisah antara surga dan neraka. Ya, ini yang pernah ditampar oleh Musa, dan mata malaikat ini yang dicungkil oleh Musa. Luar biasa. Nah, selanjutnya kita belajar bahwa menurut kepercayaan saudara-saudara kita yang dari Islam, malaikat juga bisa mati. Nah, kita ambil di dalam tafsir Quran dari At-Tabari, dijelaskan di situ bahwa, wahai malaikat maut, cabutlah nyawa Mikail. Lalu malaikat Mikail pun jatuh, dicabut nyawanya. Nah, selanjutnya, wahai malaikat maut, matilah, kata Allah. Maka malaikat pun maut mati. Wahai Jibril, mati katanya. Mati juga. Nah, ini versi yang pertama, bahwa Jibril yang terakhir mati. Dalam versi yang selanjutnya, ada 2 versi Bapak Ibu, bahwa malaikat maut yang terakhir mati. Nah, dikatakan di situ, diamlah, sesungguhnya aku telah menuliskan kematian bagi semua yang ada di bawah arsiku, kata Allah. Malaikat maut kemudian datang seraya berkata, wahai Tuanku, Jibril dan Mikail telah mati. Yang terakhir adalah malaikat maut, Bapak Ibu. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, menurut Al-Qurtubi, Jibril yang terakhir mati. Dijelaskan di situ, Allah berfirman, ambillah nyawa Israfil dan Mikail. Israfil, Mikail mati. Kemudian Allah berkata kepada malaikat maut, matilah kamu. Malaikat maut pun wafat. Setelah itu, Jibril mati. Jadi, Jibril yang terakhir mati. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir, bahwa malaikat yang paling akhir mati adalah malakul maut. Jadi, jelas Bapak Ibu, bahwa menurut kepercayaan saudara-saudara kita yang Islam, bahwa malaikat pun mati. Hanya ada beberapa versi. Versi yang pertama mengatakan bahwa malaikat Jibril yang terakhir mati. Versi yang kedua, malaikat maut yang terakhir mati. Manapun versinya, intinya adalah malaikat bisa mati menurut kepercayaan saudara-saudara kita yang dari Islam. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu. Semoga ini bisa menambah pemahaman dan pengetahuan kita akan apa yang dipelajari dan dipahami serta diyakini oleh saudara-saudara kita yang dari Islam. Semoga ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.